Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita Waalaikumsalam. hari ini itu melanjutkan materi yang sebelum UTS kemarin. Kalau kemarin kita lebih banyak membahas tentang fungsi transenden, gimana turunannya, dan gimana integralnya gitu ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari sebelum UTS itu. Tapi sekarang pembahasannya adalah tentang integral tak wajar atau improper integral. Nah, bedanya integral tak wajar dengan integral tentu, kalau pada integral tentu, dia itu mempunyai suatu batas, mempunyai batas bawah, di sini ada A, dan batas atas, di sini ada B, dari fungsi fx dx. Di mana fungsinya fx di sini, dia itu terbatas dan terhingga atau berhingga pada selang interval A, B. Nah, dalam integral tak wajar, yang kita bicarakan adalah intervalnya itu tak hingga. Jadi nanti intervalnya itu bisa dari A sampai tak hingga, bisa dari min tak hingga sampai B, atau bisa dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Yang kedua, fungsinya ini tidak terbatas ya. Jadi fungsinya itu seperti misalkan di sini ada fx. Fx ini kalau kita tarik ke atas terus, dia akan semakin menuju tak hingga. Lalu ada di sini fungsi yang lain, kalau kita tarik ke bawah fungsinya ini, dia akan semakin menuju ke min tak hingga. Jadi syarat dari suatu integral dikatakan sebagai integral tak wajar itu ada dua. Yang pertama intervalnya itu tak hingga, yang kedua fungsinya itu tidak terbatas ya. Terbatas itu artinya kan tidak apa ya? Dia itu menuju ke tak hingga atau menuju ke negatif tak hingga. Jadi itu perbedaan antara integral tak wajar dengan integral tentu. Oke, contohnya di sini. Jadi kita punya contoh integral dari satu sampai tak hingga dari satu per X kuadrat. Kita ganti di sini tak hingga dengan suatu variabel yang berhingga. Kita ganti dengan B. Ya, karena tak hingga itu kan bukan suatu bilangan, jadi kita ganti dengan suatu variabel yang berhingga yaitu B di sini. B itu adalah suatu bilangan yang sederhana, tertentu, dan pastinya lebih dari satu. Nah, kita hitung integral dari satu per X kuadrat ini, jadinya adalah X, sorry, ini kan tinggal dibalik ya. Jadi kita pindahkan ke atas, X pangkat min 2, lalu kita hitung integralnya adalah seperti ini. X pangkat min 1 dibagi min 1, atau diubah seperti ini, min 1 dibagi X. Batasnya adalah dari B sampai 1. Lalu kita masukin masing-masing batas ini ke dalam min 1 per X. Kita peroleh hasilnya adalah min 1 per B ditambah dengan 1. Nah, yang kita inginkan di sini adalah B tadi ini yang merupakan suatu variabel, kita akan dekati ke tak hingga. Jadi B ini merupakan suatu variabel yang mendekati tak hingga di sini. Kita inginkan B itu menuju ke tak hingga. Jadi hasil yang diperoleh tadi itu ini ya, atau yang ini, ketika B-nya menuju ke suatu tak hingga, suatu nilai yang sangat besar yang kita nggak tahu nilainya, maka hasilnya adalah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kenapa seperti ini? Karena min 1 dibagi B, ketika B-nya menuju ke tak hingga, atau min 1 dibagi dengan tak hingga, dibagi dengan sesuatu yang amat sangat besar, itu pasti akan menghasilkan 0. Jadi di sini 0, ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi integral tak wajar itu nanti dalam penggunaannya itu pasti ada batas atas atau batas bawah yang menggunakan tak hingga. Cara pengerjaannya kita misalkan dengan suatu variabel, variabel yang mendekati nilai tak hingga atau min tak hingga tersebut. Ya, itu cara untuk mengerjakan integral tak wajar. Nah, di sini ada catatan, perhatikan bahwa integral A tak hingga fx dx itu sama dengan, nah, sebenarnya integral tak wajar itu kita menggunakan pendekatan limit ya, karena tak hingga tadi merupakan suatu bilangan yang bukan bilangan ya, bukan suatu bilangan, maka kita misalkan dengan suatu bilangan yang menuju tak hingga tersebut. Nah, pendekatannya kita menggunakan pendekatan limit di sini.
Jadi limit B-nya itu B menuju ke tak hingga, maka batasnya yang tadi tak hingga kita ganti dengan B ya. Yang tadi kan tak hingga kita ganti dengan B dari fungsi fx dx. Nah, yang kedua, ketika batas bawahnya itu berawal dari min tak hingga. Jadi bilangan yang amat sangat kecil. Bukan suatu bilangan sih ya. Jadi suatu apa ya? Ya katakanlah suatu nilai yang amat sangat kecil yaitu min tak hingga sampai dengan B dari fungsi fx dx. Maka di sini kita misalkan juga min tak hingga ini dengan suatu variabel yaitu variabelnya adalah A ya. A ini adalah suatu bilangan yang mendekati nilai min tak hingga dari A ke B fx dx. Nah, limit ini nanti itu apa namanya integralnya itu akan konvergen jika limitnya itu ada. Kapan suatu limit dikatakan ada? Jika limit kirinya itu sama dengan limit kanan. Dan divergen ketika dia tidak punya limit atau does not exist di NI. Yaitu limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Ya. Artinya kalau divergen itu nanti, maka hasil integralnya itu pasti menuju ke tak hingga atau min tak hingga. Kalau konvergen, pasti dia akan menuju ke suatu titik, menuju ke suatu bilangan. Jadi hasilnya nanti akan berupa suatu bilangan. Bisa 0, min 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh improper integral. Integral 1 tak hingga dari fungsi 3 per x dx. Nah, kalau kalian misalkan bingung ya dalam mengerjakan suatu soal integral tak wajar, di mana penggunaannya tuh pasti akan banyak menggunakan limit. Nah, paling gampang itu kerjakan aja dulu integralnya tanpa menggunakan batas. Jadi bisa langsung integral 3 per x dx. Nah, seperti ini. Ini kan jelas hasilnya adalah 3 ln x. Nah, baru nih setelah kita dapatkan hasil integralnya, lalu kita bisa langsung menggunakan pendekatan limit. Yaitu limit dari B menuju tak hingga dari 1 ke B 3 per x dx. Lalu langsung kita tadi tentukan hasilnya. Hasilnya adalah 3 ln x. Batasnya adalah B dan 1. Nah, seperti ini ya. Ini berlaku juga ketika mengerjakan soal yang agak susah nanti. Misalkan cara mengintegralnya itu harus menggunakan metode substitusi atau menggunakan metode parsial. Nanti bisa dikerjakan dulu integralnya tanpa menggunakan batas. Baru ketika hasil integralnya sudah didapatkan, bisa langsung menggunakan pendekatan limit. Nah, ini bisa langsung diperoleh. Hasilnya adalah limit dari B menuju tak hingga, yaitu 3 dari ln B dikurangi ln 1. Ln 1 itu 0, berarti hasilnya adalah 3 ln B. Nah, ln B, B-nya itu menuju ke tak hingga, berarti hasilnya adalah 3 dikali ln tak hingga. Ln tak hingga itu hasilnya adalah tak hingga. Jadi ini hasilnya adalah nanti tak hingga. Nah, perhatikan kata kuncinya. Jika limit does not exist atau limitnya tidak ada, atau dalam artian limitnya itu menuju ke infinite tak hingga atau negatif infinite atau negatif tak hingga, maka dapat kita katakan bahwa kita tidak menemukan luas di bawah kurva. Yang mana ini artinya limitnya itu divergen ya. Jadi kalau hasil limitnya nantinya itu menuju ke tak hingga atau min tak hingga, maka ini artinya limitnya divergen ya. Ada penjelasan tentang divergen dan konvergen. Kalau tak hingga atau min tak hingga, dia divergen. Nah, ini contoh yang lain. Cukup panjang caranya. Kalau kita punya misalkan integral dari 1 sampai dengan batas tak hingga, dari fungsi 1 dibagi x pangkat n dx. X pangkat n dx ya.
Jadi n-nya ini suatu bilangan, suatu variabel yang merupakan yang memuat suatu bilangan. Tapi nggak kita ketahui bilangannya berapa. Nah, cara mengerjakannya berarti kita langsung menggunakan pendekatan limit. Limit B menuju tak hingga. Nah, yang awalnya tadi batasnya itu tak hingga, sekarang kita ganti dengan B ya. B-nya ini itu menuju tak hingga dari fungsi 1/x pangkat N. Lalu fungsi ini itu kita ubah ya menjadi suatu bentuk x pangkat, yaitu x pangkat min n. Yang tadi berupa pecahan, sekarang berupa suatu pangkat negatif x pangkat min n. Dx, lalu ini kita hitung integralnya, hasilnya adalah seperti ini. X pangkat min n plus 1 dibagi n plus 1. Lalu kita masukin nilai b dan nilai satunya ke variabel x yang di sini. Hasilnya adalah seperti ini ya. Lalu bisa kita sederhanakan, 1/min n+1 itu sudah pasti hasilnya adalah 1. Ya, sudah pasti hasilnya adalah 1 di sini. Lalu 1 dibagi ini itu nanti bisa kita keluarkan karena tidak memuat variabel B. Yang tinggal di dalam adalah b pangkat min n+1 dikurangi dengan 1. Nah, lalu di sini kita bikin ini agar menjadi suatu pecahan ya. Jadinya seperti ini nanti. 1 dibagi B pangkat N min 1. Lalu ternyata di sini ada suatu ini ya namanya. Kita bagi menjadi dua hasil. Kalau N-nya ternyata lebih dari 1, maka hasilnya adalah konvergen. Tetapi kalau N-nya kurang dari sama dengan 1, hasilnya adalah divergen. Kok bisa kayak gitu? Nah, kalau N-nya lebih dari 1, kita misalkan aja dengan N sama dengan 2. N sama dengan 2. Maka persamaan ini nantinya, fungsi ini itu akan menjadi 1 dibagi B pangkat 2 dikurangi 1. Berarti pangkat 1 ya, yaitu B min 1. Nah, limitnya B-nya itu akan menuju ke tak hingga. B-nya ini akan menuju ke tak hingga yang mana nanti ini akan menuju ke 0. Jadi 0 dikurangi 1 hasilnya adalah min 1. Hasilnya berupa suatu bilangan, maka dia itu konvergen. Jadi terbukti ketika N-nya itu sama dengan 2, maka dia konvergen. Ya, kita ambil contoh dari yang pertama ini. Lalu kemudian kita ambil contoh yang kedua, gimana sih ketika N-nya itu kurang dari sama dengan 1? Kurang dari sama dengan 1 berarti N-nya kita ambil sama dengan 1. Apakah dia konvergen? Jelas sekali dia konvergen. Kenapa? Kita ambil yang di sini 1, ya 1 dibagi 1 min N. Ketika N-nya itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1 dibagi 1 min 1. Nah, ini tadi kita menggunakan pendekatan limit ya. Berarti 1 dibagi dengan 0, kalau kita menggunakan pendekatan limit, hasilnya itu adalah tak hingga ya. Tak hingga ini bukan suatu bilangan, maka dia merupakan divergen. Jadi ini juga terbukti ketika N-nya sama dengan 1 ya, maka hasil limitnya itu adalah divergen. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita punya contoh yang kedua. Integral 1 tak hingga E pangkat min 2x dx. Ada pangkat tak hingga juga di sini yang menandakan bahwa dia itu integral tak wajar. Lalu kita misalkan dengan suatu bilangan yaitu B. Kita lakukan pendekatan limit, B-nya kita menuju tak hingga ya. Dari fungsi E pangkat min 2x dx. Nah, fungsinya ini ternyata cara pengerjaannya itu menggunakan metode substitusi. Cuman kalau saya mengerjakannya bisa langsung menggunakan cara langsung ya. Kalau misalkan kita kerjakan di sini, kita kerjakan dulu aja integralnya tanpa menggunakan batas. Berarti integral min 2x dx itu sama dengan integral dari E pangkat min 2x d. X-nya saya ganti min 2x, lalu kita bagi dengan turunannya, berarti min 2, sama dengan min setengah E pangkat min 2x, plus konstanta harusnya ya. Nah inilah hasil untuk integralnya. Lalu kita kenakan dengan limit.
ya kita kenakan dengan limit, maka nantinya limitnya itu akan ada di sini. Ya, akan ada di sini. Nah, ini min setengahnya, yaitu di sini min setengahnya, lalu E pangkat min 2X itu ada di sini. Ya, dengan limitnya adalah B menuju tak hingga, batasnya adalah dari 1 sampai B. Lalu batasnya ini bisa langsung kita masukin ke dalam fungsinya masing-masing. Kita peroleh hasilnya adalah E pangkat min 2B dikurangi E pangkat min 2. Ya, dikali 1 kan. Lalu ini kan berupa pangkat negatif, kita ubah menjadi suatu pecahan di sini. Menjadi suatu pecahan, lalu kita masukin B-nya ini menuju tak hingga. Maka yang di sini hasilnya itu adalah 1 per tak hingga atau 0. 0 dikurangi dengan yang di sini. 1 dibagi E pangkat 2. Hasilnya adalah min 1 dibagi E pangkat 2. Lalu masih dikali dengan min setengah. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 2 E pangkat 2 ya. 1 dibagi 2 E pangkat 2. Oke, kita coba untuk yang integral trigonometrik. Saya kira udah jelas untuk yang integral trigonometri, apalagi dari fungsi sin di sini ya. Integral sin itu kan min cos. Langsung di sini diperoleh min cos dengan batasnya adalah B dengan 0. Tinggal dimasukin aja nilainya min cos B dikurangi min cos 0. Min cos 0 ini artinya adalah min 1 berarti plus 1 ya. Ini min kali min kan plus berarti plus 1. Nah 1 di sini hasilnya adalah berupa seperti ini. Min cos B plus 1. Nah B-nya itu ternyata menuju ke tak hingga. B-nya menuju ke tak hingga dari fungsi cosinus. Kita gambarkan dulu fungsi cosinus seperti apa. Nah, kalau kalian pelajari ya, kalau kalian ketahui bahwa fungsi cosinus itu merupakan fungsi genap, ya, fungsi genap yang punya gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Cos X. Di sini itu adalah 1, di sini itu min 1. Nah, perhatikan ketika B-nya itu kan berarti kan X ya, B-nya itu menuju ke tak hingga. Berapakah nilai dari cos-nya, fungsinya? Kita tidak bisa mengetahui nilai dari cos-nya. Kenapa? Karena sekali lagi tak hingga ini bukan suatu bilangan. Katakanlah dia suatu bilangan, maka kita bisa menentukan nilai cos-nya. Tetapi karena dia bukan suatu bilangan, kita nggak tahu nih berapa nilai cos-nya. Bisa aja cos-nya itu adalah min 1, atau bisa juga di sini yaitu 0, atau bisa juga di sini yaitu 1. Jadi nilainya itu tidak konvergen ke satu titik, bisa min 1, bisa 0, bisa 1, bisa setengah, bisa min setengah. Jadi nilainya tuh ada di antara rentang min 1 dengan 1. Dia tidak konvergen ke satu titik. Maka hasilnya di sini adalah that does not exist ya, tidak ada. Jadi dia tidak punya hasil karena divergen. Kesimpulannya integralnya itu divergen. Oke, ini contoh yang berikutnya kita skip saja. Oke, kita lanjut ke diskontinuitas tak hingga. Perhatikan kita punya integral dari 0 sampai 9, 1 per akar X dx. Nah, perhatikan bahwa di sini batasnya itu tidak tak hingga, tidak ada tak hingga dan tidak ada juga min tak hingga. Tetapi integral ini juga dikatakan sebagai integral tak wajar. Kenapa? Karena di sini 0 ya, batas 0 ini itu tidak terdefinisi di fungsi 1 per akar X ya, atau tidak kontinu. Karena 1 dibagi dengan 0 itu merupakan suatu bilangan yang tidak boleh 1 dibagi 0, kecuali kalau kita lewat pendekatan limit. Tetapi di sini kan langsung 1 per 0 itu apa? Nggak boleh. Kan tidak terdefinisi. Makanya di sini kita menggunakan suatu pendekatan variabel yaitu C. C
C-nya kita dekati menuju ke 0, tapi 0-nya di sini dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena kalau kita perhatikan pada gambar, dari grafik di sini, titik 0 ini, itu harus kita dekati dari kanan. Karena grafiknya itu akan selalu berada di sebelah kanan dari garis Y ini. Sumbu Y ini. Dia tidak akan pernah di sebelah kirinya dari garis apa sumbu Y-nya. Jadi dia didekati atau mendekati 0 dari sebelah kanan. Ya. 0 plus itu 0 dari sebelah kanan. Kalau 0 pangkat min itu 0 dari sebelah kiri. Makanya sekarang kita menggunakan lagi pendekatan limit yaitu C-nya menuju 0 plus dari yang tadi di sini 0 kita ganti dengan C sampai 9 dari fungsi 1 per akar X dx. Nah, menjadi seperti ini ya, kita hitung sendiri hasilnya seperti ini, lalu kita lakukan substitusi, ternyata kita peroleh hasilnya adalah 6. Hasil dari integralnya itu adalah 6, berarti dia konvergen ya, kalau 6. Oke, kemudian untuk diskontinuitas pada B, perhatikan. Jadi di sini misalkan ada garis ya, ada garis di sini. Nah, fungsi ini atau grafik fungsi ini itu tidak kontinu di B. Kenapa tidak kontinu di B? Ya, perhatikan pada gambarnya dia tidak akan pernah menyentuh garis itu. Ya, garis apa ini? Garis X sama dengan B. Ya, X sama dengan B yang di sini. Dia tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan B. Maka dia tidak kontinu di B. B di sini dia tidak kontinu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kita lakukan pendekatan limit, yaitu kita ambil suatu bilangan, ya, suatu bilangan, yaitu C di sini yang mendekati B. Yang mendekati B tapi dari arah kiri. Kenapa dari arah kiri? Karena grafiknya ini mendekati B dari arah kiri, bukan dari arah kanan. Ya, makanya di sini itu C-nya itu menuju B pangkat negatif, karena C-nya itu menuju B dari arah kiri. Ya, B di sini kita ganti dengan C. Maka sekarang fungsinya menjadi seperti ini. Ya, limit C menuju B dari kiri, integral AC fx dx. Ini untuk yang tidak kontinu di B. Lalu untuk yang tidak kontinu di A, berarti perhatikan di sini, grafik fungsinya ini akan menuju atau mendekati A dari arah kanan. Ya, dari arah kanan. Berarti kita ambil suatu bilangan atau suatu variabel, katakanlah di sini C, yang menuju ke A tapi dari kanan. Ya, karena grafiknya itu mendekati A dari arah kanan. Berarti C di sini itu menuju A dari arah kanan. A-nya karena tadi tidak kontinu, maka kita ganti dengan C ya. C menuju A positif, ini diganti dengan C, B-nya tetap dari fungsi fx dx. Lalu untuk yang tidak kontinu pada C berarti fungsi A ini itu dia akan ada di sini ya. Dia mendekati C tapi dari arah kiri, dan yang B ini mendekati, yang fungsi ini mendekati C itu dari arah kanan. Kalau ada seperti ini maka kita harus pecah fungsinya menjadi dua. Harus kita pecah integralnya menjadi dua dari A ke C ya. Kita tidak bisa langsung menggunakan dari A ke B. Dari A ke B seperti ini. Itu nggak boleh. Jadi kita harus pecah menjadi dua, yaitu dari A ke C dulu, C di tengah ini, dari fungsi fx dx, kemudian kita tambah dengan dari C ke B, fx dx. Nah, seperti itu. Nanti masing-masing ini menggunakan pendekatan limit ya. Kalau yang di sini menggunakan limit kiri, A-nya ini, C-nya ini nanti kita ganti dengan limit kiri. Yang sebelah kanan, C-nya ini kita ganti dengan limit kanan. Oke, kira-kira begitu untuk masalah ketidakkontinuan atau diskontinuitas. Oke, kita punya contoh di sini.
Misalkan integral 1 sampai 4 dari fungsi 1 dibagi 4 min X pangkat 2/3 dx. Kalau kita perhatikan dari batas 1 sampai 4, maka fungsi ini tidak akan kontinu pada saat X sama dengan 4 ya. Karena jelas bagian penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita masukin 4 di sini, maka ini akan menjadi 0 ya. 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0. Ini nggak boleh nih. Maka dia nanti harus menggunakan pendekatan limit. Dan 4 itu nanti akan didekati dari arah kiri. Jadi intinya itu kalau misalkan nanti yang tidak kontinu itu ada di batas atas, maka pendekatan limitnya nanti akan didekati dari arah kiri. Kalau batasnya yang tidak kontinu itu di batas bawah, maka pendekatan limitnya itu dari arah kanan ya. Kalau yang ini dari arah kanan, kalau yang batas atas itu dari arah kiri dan selalu begitu. Oke, berarti di sini yang tadi 4 kita ganti dengan C. C-nya itu menuju 4 dari arah kiri dari fungsi ini. Ya, ini menggunakan aturan substitusi. Atau menggunakan cara langsung juga bisa sih ya. Kalau misalkan pengen menggunakan cara langsung berarti 4 min X min 2/3. Ini D-nya kita ganti 4 min X dibagi turunannya berarti min 1. Berarti min dari 4 min X pangkat min 2/3 ditambah 1 itu hasilnya 1/3 ya. Dikali dengan 3 nantinya. Hasilnya min 3. 4 min X pangkat 1/3 ya. Hasilnya adalah yang ini min 3. Di sini ada 4 min X pangkat 1/3. Nah, dari sini langsung kita masukin C dan satunya ya. C-nya seperti ini, satunya seperti ini. Dan ternyata hasilnya adalah seperti ini. 3 akar 3 dari 3 akar 3 dari 3 ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh diskontinuitas ya pada batas atas. Nah, ini contoh juga, contoh melanjutkan diskontinuitas yang tadi. Kalau kita melihat pada grafik di sini ya, fungsi X sama dengan 1/x². Nah, fungsi ini itu tidak kontinu di titik 0. Dia diskontinu di x0. Ya, kenapa? Karena kalau di sini 0, 1/0 dong. 1/0 kan nggak boleh ya. Namanya juga pecahan gitu kan, bagian penyebutnya kan nggak boleh sama dengan 0. Dan pada grafik pun terlihat jelas bahwa di sini juga itu tidak kontinu di 0. Jadi fungsinya ini hanya akan mendekati 0, yang sebelah kiri pun juga hanya akan mendekati 0. Nah, cara mengerjakannya berarti ini kita pecah menjadi dua bagian. Karena tadi tidak kontinu di 0 ya, dan 0 ini merupakan batas yang terletak di antara batas min 1 sampai 1. Maka kita pecah menjadi dua bagian seperti ini. Dari min 1 sampai 0 dan dari 0 sampai dengan 1. Baru setelah ini kita hitung masing-masing nilai integralnya ya. Nah, ini contohnya 0 sampai dengan tak hingga dari fungsinya itu adalah pangkat min akar X dibagi akar X dx. Oke, paling gampang berarti kita kerjakan dulu aja mengenai dengan fungsinya ini ya, integral dari fungsinya. Integral dari pangkat min akar X dibagi akar X dx. Kita ganti dengan d min akar X ya. Ini berarti min 1/2 akar X, coret-coret, jadinya adalah min 2 dari pangkat min akar X. Min 2, ya sama ya. Sama dengan yang di sini. Nah, ini saya pakai cara langsung. Cuman kalau dalam penulisannya nanti, misalkan ada soal atau ujian kayak gini, itu tidak bisa langsung. Kenapa? Karena di sini itu ada tak hingga. Berarti tak hingganya ini, ya tak hingga. Nah, perhatikan dulu ya. Jadi di sini itu ada dua bentuk integral tak wajar. Yang pertama itu batasnya di sini ada tak hingga. Ini ada tak hingga di sini.
Dan yang kedua itu adalah ternyata fungsi ini itu discontinue di batas bawah 0. Kenapa? Karena kalau kita masukin 0 di sini, ya hasilnya 0 ya di bagian penyebut. Jadi ada dua bentuk integral tak wajar. Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti kita pecah menjadi dua pengerjaan. Kita tambahkan satu batas atas di sini, yaitu satu. Kemudian yang di sebelah kanan, taruh satu batas bawahnya, menjadi batas bawah. Yang awalnya tadi dari 0 sampai tak hingga, kita pecah menjadi dari 0 sampai 1, dan dari 1 sampai tak hingga ya. Kenapa seperti ini? Tadi karena ada dua bentuk integral tak wajar ya, yaitu dari ada diskontinuitas dari batas bawahnya 0 dan ada batas atasnya menggunakan bentuk tak hingga ya. Makanya kita pecah pengerjaannya seperti ini. Sebenarnya pemecahannya pun tidak harus satu, bisa dua, bisa tiga gitu ya. Cuman satu ini emang paling simpel ya. Karena nanti dalam proses pengerjaannya itu satu juga yang emang paling cepat cara proses pengerjaannya. Nanti kalian bisa ngecek sendiri, belajar sendiri. Ternyata nanti hasilnya itu adalah 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada comparison test, yaitu tes perbandingan. Ini merupakan awal atau pengantar untuk materi barisan dan deret ya, yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi kalau kita punya dua buah fungsi fx lebih dari sama dengan gx pada selang interval dari a sampai tak hingga. Dari a di sini ya sampai dengan tak hingga. Terus ya, tak hingga di sini. Maka jika fx integral fx dx konvergen, maka gx juga konvergen. Tetapi jika gx divergen, maka fx itu juga divergen. Jadi perhatikan teoremanya ini mengatakan bahwa syaratnya tuh harus fx fungsinya lebih dari sama dengan gx ya. Ini bisa dipahami di grafik, bahwa dalam grafik ini terlihat bahwa fungsi fx ini selalu ada di atas gx. Selalu ada di atas gx. Nah, ketika fx-nya ini konvergen, maka gx-nya ini juga pasti konvergen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gx-nya ini divergen, maka fx-nya ini divergen. Ya, ini akan kita bahas pada contoh soal berikutnya. Nah, ini dia. Di sini kita akan membandingkan dua buah integral dari fungsi. Integral dari dua buah fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi 1 dibagi x plus sin kuadrat x. Yang kedua adalah 1 dibagi 1 plus x. Oke, kita akan menunjukkan nih mana fungsi yang lebih besar dari yang lainnya. Langkah pertama berarti di sini adalah kita tahu bahwa di sini menggunakan sin. Berarti sin itu kan nilainya pasti kurang dari sama dengan 1 ya. Yaitu terletak di antara min 1 atau 1. Berarti ini konsep yang awal kita gunakan. Lalu kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan? Karena di sini memuat bentuk kuadrat. Maka di sini harus kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan x. Karena di sini ada x. Kita jumlahkan kedua ruas dengan x. Jadinya seperti ini. Ini juga x. Lalu kita balik ya. Kita bikin menjadi 1 per. Nah, kalau kita bikin menjadi 1 per, maka tandanya itu harus berganti. Tandanya harus berubah, yang awalnya itu kurang dari sama dengan, sekarang menjadi lebih dari sama dengan. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa fungsi yang ini, yang ada pada soal yang pertama tadi, ya ini, itu ternyata lebih besar dari fungsi yang ini, yang ada pada soal yang kedua di sini. Nah, sekarang kita menghitung atau membandingkan melalui kekonvergenan atau kedivergenannya. Di sini, pada pembahasan di sini, kita coba menghitung yang bagian ini. Nah, ini kita hitung nih, apakah dia divergen. Kalau dia divergen nantinya, maka yang bagian sini pun juga divergen. Tetapi kalau yang bagian sini konvergen, belum tentu ya, belum tentu yang bagian sini itu konvergen. Dalam artian berarti tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi, harus kita pastikan dulu apakah dia divergen atau tidak.
Jadi harus kita hitung menggunakan pendekatan limit atau menggunakan integral tak wajar ya. Karena di sini ada bentuk tak hingganya. Nah, ternyata hasilnya di sini adalah tak hingga, yang mana tak hingga ini adalah divergen. Nah, karena divergen berarti yang tadi, yang lebih besar itu nilainya juga divergen. Yang ini juga divergen. Jadi, teorema tadi itu dipakai ketika ada fx yang lebih dari sama dengan gx. Nah, gx-nya ini kita hitung, integralnya, ternyata hasilnya adalah tak hingga. Yang berarti itu artinya adalah divergen, yang mana ini kesimpulannya adalah fx juga pasti divergen. Ya. Oke, kira-kira begitu untuk penjelasan tentang integral tak wajar.